Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hizkia Paulina. Saya berasal dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan hasil kelima resim saya yang telah saya buat dari berbagai jurnal yang telah saya dapatkan dari internasional maupun dari nasional. Yakni ada 5 jurnal. Oke, berikut dari penjelasan dari hasil ringkasan jurnal saya terkait jurnal yang telah saya resim. Nah, baik, kita masuk ke jurnal yang pertama, yakni dengan judul jurnal yang berasal dari internasional, yakni Constitutionality Degree of Indonesian Local Regulation in Political Law in Perspective Indonesian. Yakni jurnal itu membahas tentang pentingnya peraturan daerah ataupun perda yang ada dalam sistem pemerintahan di Indonesia dengan perspektif hukum. Yakni jurnal ini juga membahas tentang peraturan daerah itu menjelaskan bahwa memiliki kekuatan yang besar karena mereka itu menjamin adanya langsung oleh UUD 1945, yang dimana perda itu tidak hanya berfungsi sebagai aturan sebagai daerah, tetapi juga sebagai untuk menjalankan ekonomi global yang ada di Indonesia ataupun di berbagai daerah, yang mendukung pembangunan serta menyalurkan aspirasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan perda ini tuh melibatkan masyarakat, yang dimana itu diwajibkan oleh seluruh aturan di berbagai daerah. Peraturan daerah tersebut yang dilakukan secara demokratif agar bersama-sama ikut menyelesaikan dalam perencanaan pembangunan daerah di berbagai tempat dengan perspektif hukum dan juga dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang diinginkan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada daerah-daerah tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke jurnal yang kedua, yakni jurnal yang berasal dari nasional, yakni dengan judul Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak di tahun 2019 dalam Perspektif Politik. Nah, dalam jurnal itu menjelaskan bahwa pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan serentak pada tahun 2019 yang menggabungkan pemilihan presiden dan legislatif dalam satu waktu, yang dimana sistem ini itu dinilai memiliki beberapa keterkaitan ataupun keuntungan seperti meningkatkan efisiensi biaya dan memperkuat sistem presidensial serta adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Nah, namun dalam pemilu serentak ini tuh juga menghadapi berbagai tantangan yang harus pemilih itu memahami banyak calon dan surat suara yang sekaligus dalam pemilu tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan adanya sosialisasi dan pendidikan politik yang baik agar masyarakat itu dapat menggunakan hak pilihnya itu secara rasional dan tepat dalam pemilihan pemilu tersebut pada tahun sebelum dan tahun seterusnya secara berjalan. Nah, baik, sekarang kita masuk ke jurnal yang ketiga, yakni adanya analisis politik milenial, yakni dengan persepsi siswa SMA terhadap dinamika politik terhadap pemilu di tahun 2019 di Indonesia pada saat tersebut. Nah, jurnal itu mengkaji bagaimana siswa SMA itu sebagai pemilih pemula, yang dimana dia itu memandang dunia politik itu menjelang pemilu di tahun 2019. Nah, hasil dari jurnal tersebut tuh menunjukkan bahwa perspektif politik mereka tuh dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni oleh keluarga, media sosial, dan teman-teman yang pada sefrekuensi ataupun sebaya mereka yang ada di sekolah. Dan dalam keluarga ini tuh menjadi faktor yang paling penting di berbagai pengaruh yakni dalam membentuk pandangan ia terhadap berpikir politik terhadap siswa. Nah, selain itu media sosial. Nah, media sosial ini tuh menjadi sumber informasi utama karena mudah diakses dari berbagai platform. Namun, dalam penggunaan media sosial ini tuh juga memiliki resiko, yang dimana penyebaran hoaks, terus habis itu sehingga generasi ke generasi itu mudah dipengaruhi terhadap hoaks tersebut, dan juga adanya kemampuan berpikir kritis dalam penerimaan informasi politik dari platform berbagai media dengan berita-berita yang tidak sesuai fakta gitu, yang dimana di dalam hal tersebut tuh juga harus siswa SMA tersebut tuh harus diberikan pengajaran
terhadap pemula di dunia politik. Oke, baik, kita lanjut ke jurnal selanjutnya, yakni dengan judul Politik Hukum pada Tindakan Penanganan Tindak Pidana Pemilu. Yakni jurnal itu membahas bahwa peran politik hukum itu dalam penangani pelanggaran dan tindak pidana pemilu itu sangat penting, yang dimana meskipun pemilu pada tahun dilihat dari pemilu tahun 2019 itu berjalan dengan baik secara umum, masih terdapat banyak namun secara umum tuh masih terdapat banyak pelanggaran yang dimana belum dapat diselesaikan secara maksimal. Salah satunya yakni adalah penyebabnya adalah aturan hukum yang masih kurang jelas dan adanya perbedaan penafsiran dari antar lembaga penegak hukum tersebut. Nah, dalam jurnal ini tuh juga menekankan adanya pentingnya regulasi yang dimana itu harus lebih tegas dan juga koordinasi yang lebih tepat antar lembaga, serta adanya penegakan hukum yang profesional agar pemilu ini tuh dapat berlangsung dengan lancar, tidak terjadi kesalahan. Juga harus adanya tindakan yang dimana adanya luber jurdil, yang dimana langsung, bebas, umum, rahasia, jujur, adil, dan demokratis terhadap transparansi oleh masyarakat. Oke, kita masuk ke jurnal yang terakhir. Nah, dalam jurnal ini tuh dengan judul Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum di Pemilu ataupun pemilihan umum ya, setiap tahun ke tahun gitu. Nah, jurnal ini tuh menjelaskan bahwa pentingnya peran pemilih pemula ataupun Gen Z ataupun anak-anak muda pada saat ini itu peran penting mereka tuh sangat penting di kehidupan politik sekarang ini ataupun di kehidupan politik demokrasi, yang dimana pemilih pemula itu merupakan kelompok yang memiliki jumlah besar dan dapat mempengaruhi hasil pemilu. Nah, partisipasi mereka itu tidak hanya melalui pemberitahuan secara suara di TPS, tetapi juga bisa melalui diskusi politik, yang dimana itu mengikuti berbagai perkembangan isu politik dan mencari informasi untuk menangani calon pemimpin tersebut gitu. Nah, namun dalam partisipasi mereka itu tuh sering juga terhambat oleh kurangnya pertahanan politik, yang dimana adanya kesibukan dan rendahnya rasa percaya diri. Oleh karena itu, pendidikan politik itu sangat penting dan sangat diperlukan agar generasi yang lebih muda ini tuh lebih aktif dalam untuk mengaktifkan informasi kepada generasi berikutnya dan juga bisa aktif dalam berpartisipasi dalam demokrasi di dunia politik ataupun pemilu dari tahun ke tahun. Baik, sekian dari hasil ringkasan dan juga hasil dari summary yang telah saya buat dari kelima jurnal yang telah saya baca dan saya cari. Dan mohon maaf bila ada salah kata-kata. Terima kasih.